Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Membalas lawan dengan strategi lawan. Bab 706. Lagu ini adalah lagu kesukaan Orila saat dia kecil. Kesukaannya saat kecil sudah sekian tahun, tetapi Miguel selalu ingat. Jadi dia tidak banyak berpikir, mengucapkan tanpa berpikir. Oke, jawab Orila dengan lembut. Meskipun dia sudah tumbuh dewasa, dia sudah tidak suka lagu-lagu yang disukai anak-anak. Tetapi baginya bukan lagunya, tetapi suara Abang Hansel. Baiklah, kalau begitu, Rila berbaring dan tutup matanya, kata Miguel. Rila melakukannya sesuai dengan katanya, dan sepertinya dia kembali ke tahun yang sama. Dia masih anak bayi patuh yang mau mendengarkan Abang Hansel. Semua lagu anak-anak ini dipelajari pada hari-hari ketika dia menemani Orila. Sudah tidak menyanyikannya selama bertahun-tahun. Saat dinyanyikan, masih terdengar sangat akrab. Dia mendengus lembut. Orila di ujung telepon mendengkur lembut. Alisnya sedikit terangkat. Dengan senang memasuki dunia mimpi. Setelah selesai menyanyikan sebuah lagu, hanya napas yang seragam terdengar di ujung telepon. Abang Hansel memanggilnya dengan pelan. Rila? Abang Hansel, Rila menyukaimu. Sangat-sangat menyukaimu. Suara lembutnya jelas ditransmisikan dari telepon ke telinganya. Ternyata gadis ini tertidur dan berkata bahwa dia menyukainya dalam mimpinya. Ya, Miguel mengangguk dan mengambil teleponnya dan meletakkannya di dekat telinganya. Abang Hansel tahu. Rila, selamat malam. Bahkan jika dia mengucapkan selamat malam, dia masih tidak mau menutup telepon. Jadi dia mendengarkan napas Orila sampai dia harus menutup telepon. Sudah saatnya gosok gigi dan berangkat untuk bekerja. Karena Abang Hansel menyanyikan lagu pengantar tidur untuk dirinya, Orila tertidur bahagia dan tidur sambil tersenyum. Tidur nyenyak di malam hari dan ketika bangun sudah sore hari. Benar-benar membuatnya tidur nyenyak. Orila, mengapa kamu meninggalkanku di rumah tadi malam? Liota memandang Orila dengan sedih. Kamu tidak tahu berapa lama aku mencarimu. Aku tidak dapat menemukanmu. Aku takut dan menangis. Jika itu bukan Paman Riko, katakan padaku, kamu sudah kembali. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Liota, aku minta maaf. Orila memeluk Liota, tersenyum meminta maaf. Aku sakit perut tadi malam, jadi aku kembali dulu. Kamu sakit perut? Apakah masih sakit? Apakah kamu ingin aku meminta dokter datang? Mendengar Orila sakit perut, Liota gugup hingga wajahnya memerah. Orila meminta maaf. Liota, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Karena masih belum tahu identitas Abang Hansel sebenarnya siapa, gadis yang baru saja mengenal Abang Hansel menganggapnya serius. Untung kamu baik-baik saja, kata Liota menggaruk kepalanya dan berpikir. Oh ya, Abang Doni datang. Siapa itu? Seluruh pikiran Orila ada pada Abang Hansel. Mengenai Abang Doni yang dikatakan Liota, dia benar-benar tidak memiliki kesan sama sekali. Itu adalah Abang Doni yang telah bersama kita tadi malam, kata Liota ingin memelototi Orila. Bagaimana bisa ingatannya lebih buruk daripadanya?
Dia. Orila mendengus pelan dan sibuk makan stroberi tumbuk yang harum. Sambil makan stroberi, Orila dengan gembira sambil memikirkan saudara laki-laki Lyota, Rick. Dia benar-benar pengertian, bahkan khawatir tentang stroberi. Tentu saja, Orila tidak pernah terpikirkan bahwa stroberi ini disiapkan oleh Tuan Presiden, karena dia tahu bahwa Orila suka stroberi. Bahkan jika dia berada di tanah asing, dia harus serasa ada di rumah. Orila, Abang Doni berkata, mengajak kita keluar dan bermain bersama. Apakah kamu mau pergi? Lyota mendekat dengan Orila dan bertanya. Tidak pergi. Orila menolak. Orila, Abang Doni benar-benar tulus mengundang kita untuk pergi. Jika kita tidak pergi, dia akan sangat kecewa. Lyota benar-benar ingin pergi. Jika Orila tidak pergi, kakaknya tidak akan membiarkannya pergi. Lyota, logika apa yang kamu miliki? Ketika seseorang mengundang kamu untuk bermain, aku juga harus pergi. Orang lain tidak akan kecewa, tetapi aku tidak nyaman. Orila, orang yang tidak bersedia menyulitkan diri sendiri. Tapi untuk berbicara tentang kepasihan, Lyota tidak dapat menang jika berbicara dengan Orila. Dia hanya bisa melihatnya. Rila, Doni datang tanpa diundang. Setelah memasuki ruangan, wajah Doni dipenuhi dengan senyum yang menjijikkan. Terutama suara memanggil Rila yang sangat jelek. Seolah-olah dia adalah Abang Hansel. Orila sangat muak dan merinding. Dia tidak suka Doni memanggilnya seperti keluarganya dan Abang Hansel. Orila tahu bahwa dia bukan Abang Hansel. Dia tidak ingin berurusan dengannya. Tetapi setelah memikirkannya, orang ini berbohong padanya kemarin. Yang lebih penting lagi, dia tahu hubungannya dan Abang Hansel. Jadi dia tidak bisa menghindarinya. Mengapa dia berpura-pura menjadi Abang Hanselnya? Mengapa? Otak kecil Orila berputar dengan kecepatan yang paling cepat. Jika dia ingin mengetahui tujuan orang ini, cara terbaik adalah menghitung strateginya dan melawan balik dengan strateginya. Melihat obat apa yang dijual di dalam labu mereka. Abang Doni sudah datang. Menyamarkan emosinya yang sebenarnya juga merupakan pelajaran yang telah dipraktekkan Orila selama bertahun-tahun. Karena itu panggilan Abang Doni ini tetap renyah dan manis. Ya, sudah datang. Doni menganggukkan kepala, duduk di depannya. Rila, malam ini ada sebuah drama yang bagus di drama nasional. Apakah ingin menonton bersama? Selain Abang Hansel, Rila tidak tertarik pada hal yang lain seperti kamu. Orila sangat ingin menolak Doni, tetapi dia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Apakah ingin mencelakainya? Atau ingin mencelakai Abang Hanselnya? Ingin menghadapinya, dia tidak ingin perhitungan dengannya. Tetapi mereka terlihat ingin berhadapan dengan Abang Hanselnya. Dia tidak akan membiarkannya. Oleh karena itu, Orila menganggukkan kepala sedikit tersenyum. Baiklah, diajak Abang Doni, aku tidak akan menolak. Oke, kalau begitu makan dulu. Selesai makan, aku bawa kamu jalan-jalan. Malam kita pergi menonton bersama. Doni memandang Orila, menatapnya dengan hati-hati. Dia tidak bertindak aneh. Semalam dia seharusnya memperlakukannya dan Miguel sebagai satu orang. Dan Miguel memiliki terlalu banyak masalah hingga tidak berani mengenalinya, sehingga rencana mereka dapat berlanjut. Hansel, Abang Doni, aku masih asing di sini. Kedepannya aku akan memintamu untuk membantuku.
Orila sengaja salah mengucapkan satu kata, hanya ingin Doni salah paham. Dia dan Riko memainkan peran untuk menjebaknya. Jika bukan karena Abang Hansel yang asli tiba-tiba muncul, dia benar-benar terjebak dalam rencana mereka. Karena mereka bermain dengannya, dia tidak akan segan dengan mereka. Orila tersenyum polos dan imut, tapi cara untuk berurusan dengan mereka sudah lama ada dalam pikirannya.